dan memerdekakan, yang mengenyangkan, memuaskan. Shalom. Anak Tuhan hidup oleh iman. Iman anak Tuhan berasal dari Tuhan melalui firman-Nya. Nah, iman timbul dari mendengar firman. Iman tidak datang sendiri. Itu pun kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mendengar firman. Kita jadikan hidup kita seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Firman itu seperti benih. Ditanam dalam hati kita, hidup kita, sehingga firman itu menghasilkan sesuatu. Salah satunya adalah iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman inilah yang bisa menghubungkan, melayakkan kita datang pada Tuhan, untuk bisa terkonek. Sebab tanpa iman tidak seorang pun layak kepada Tuhan. Lewat imanlah kita menerima anugerah kesempatan yang kedua. Itu sebabnya kita harus beribadah supaya iman kita terus diteguhkan, dibangkitkan, berakar di dalam Tuhan, di dalam firman. Lalu iman itu membuat kita mengalami realitanya Tuhan. Iman itu membuat kita mengalami apa kata Tuhan. Jadi kita tidak harus mengalami realita dunia. Haleluya. Realita dunia bagi orang-orang yang hidup menurut dunia. Tapi realita Tuhan atau apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya itu bagi orang-orang yang hidup oleh iman. Haleluya. Maka saudara harus memiliki iman. Kalau realita Tuhan, realita dunia, maka kalau orang sekarang banyak mati karena virus corona, maka wajar kalau orang-orang yang hidup dengan realita dunia juga akan mati. Baik dia masyarakat yang tidak tahu menau tentang virus corona, baik orang yang ahli dalam bidang virus corona pun bisa mati. Karena manusia adalah fana, manusia punya kelemahan, manusia terbatas, manusia bukan sesuatu yang luar biasa lagi kalau kita hidup menurut realita dunia. Tapi ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita menjadi anak Allah, dilahirkan dari Allah. Khotbah saya dalam komsel yang semalam, lahir kembali. Kalau kita belum lahir kembali, kita belum bisa melihat hal-hal yang spiritual, hal-hal yang dari Allah. Yohanes 3:3 katakan kita harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat, apalagi masuk kerajaan Allah, hal-hal yang luar biasa, realitanya Tuhan, hal-hal yang berhubungan dengan surga dan firman-Nya. Haleluya. Itu sebabnya miliki iman. Kalau saudara ingin mengalami realitanya Tuhan, kehendaknya Tuhan, dimensinya Tuhan, realita apa yang dikatakan firman. Kenapa banyak orang tahu firman tapi tidak mengalaminya? Karena mereka hidup dengan realita dunia, bukan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan hal-hal yang mustahil, iman dasarnya. Saudara mengharapkan firman itu terjadi dan Tuhan terjadi, iman dasarnya. Dan iman itu juga dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hal-hal spiritual, hal-hal yang tidak terjangkau bisa menjadi realita, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu, saudara. Jadi bedanya seseorang dengan orang lain bukan soal kaya, bukan soal besar kecil, banyak sedikit dosa, soal di kota dan di desa, pintar sekali atau kurang pintar, bukan itu. Tetapi beda yang sangat nyata adalah apakah orang itu hidup menurut dunia, realita dunia, menurut jasmania, menurut alamiah, natural dunia, atau mereka hidup menurut iman. Haleluya. Untuk itulah kita dengar firman, supaya kita jangan hanya dibatasi realita dunia. Dunia berubah, maka dunia kita akan berubah nanti. Tapi kalau firman Tuhan selalu membawa kita naik dan tetap naik. Haleluya. Selalu membawa kita menang lebih dari pemenang. Dan
Dan apa yang Tuhan kehendaki itulah yang harus terjadi bagi anak-anak Tuhan. Jadi siapa yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes berapa? 1 ayat 12. Nah, harus apa? Oke, sekarang saya mau ajak kita mau lihat realita Tuhan lagi. Judul khotbah saya melihat Tuhan. Haleluya. Amin. Bisakah kita melihat Tuhan? Bisa. Cuma jangan saudara berpikir secara jasmani, karena Tuhan itu bukan jasmania. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Iman itu adalah roh. Itu bukan pengetahuan, itu bukan hal-hal lahiriah zat, bukan. Itu diberikan oleh Allah ketika kita menerima firman. Firman itu saudaraku roh. Haleluya. Dan ketika kita memiliki iman, kita memiliki sesuatu hal yang Allah beri dalam diri kita, yang namanya iman. Dan iman inilah membuat kita menjadi supranatural, di atas natural. Maka Tuhan bilang kepada orang yang hidup dan memakai imannya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau bagi orang dunia tidak mungkin. Mana mungkin orang udah meninggal mati 4 hari. Namanya Lazarus pada zaman Yesus. Lalu Yesus bilang, ayo ke kuburan. Percuma Tuhan, udah mati 4 hari, udah mati. Secara manusia, secara pengetahuan manusia, secara ilmu kedokteran bisa diterangkan secara real orang mati itu seperti mana. Dokter ahli, dia bisa melihat darahnya, dia bisa melihat detak jantungnya udah berhenti, dia sudah melihat darahnya sudah mengental, dia sudah melihat tidak ada oksigen lagi dalam tubuhnya, dia sudah melihat darahnya berubah, dia sudah melihat suhu tubuhnya. Jadi dokter bisa membuktikan orang itu sudah mati secara realita dunia. Tapi Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup berkata, ayo. Lalu mereka saudara pergi menunjukkan di mana Lazarus, saudara laki-lakinya Maria dan Marta, menunjukkan. Lalu Yesus melepaskan firman yang luar biasa, Lazarus keluarlah. Dan apa yang terjadi? Maka realita Tuhan, realita firman terjadi. Lazarus hidup dan makan bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga firman itu kalau datang sama saudara, itu akan terjadi. Kasih kecil dulu lagi sedikit rebelnya. Itu sebabnya saudaraku, kita harus hidup oleh firman, hidup oleh iman. Tuhan Yesus bilang, Yohanes pasal 4 ayat Matius 4 ayat 4, manusia tidak bisa hidup hanya dengan roti, makanan jasmani. Betul, kita hidup dengan makan minum jasmani. Maka kita harus bekerja, kalau tidak nggak hidup kita secara jasmani. Untuk kita pilih makanan kita. Tapi nggak hanya itu. Banyak hal yang membuat kita terbatas. Haleluya. Kalau saya suruh saudara coba terangkan dulu rumus bom atom, banyak orang saudara sih nggak tahu. Hanya orang-orang yang tertentu yang tahu, itu pun udah otaknya pintar, udah belajar bertahun-tahun. Apalagi saya bilang, coba berikan dulu rumus, ya. Apa misalnya gravitasi bumi. Nah mungkin hanya orang SMP, SMA yang tahu, yang pernah belajar itu pun kalau ingat, kalau udah lupa nggak tahu lagi. Apalagi rumus-rumus yang lain. Jadi dunia ini banyak rumus untuk menjelaskan realita dunia. Tapi firman Tuhan menjelaskan realita Tuhan. Amin. Dimensi yang luar biasa.
di atas hukum gravitasi, di atas hukum Boyle, di atas hukum saudara Pythagoras atau apapun itu, di atas hukum Archimedes, sehingga Yesus bisa jalan di atas air, sehingga Yesus bisa terangkat ke surga melawan gravitasi. Yesus berdiri dan berjalan di atas air tanpa hanyut, tanpa tenggelam, mengatasi hukum Archimedes. Karena hukum yang paling tinggi adalah hukum Allah, hukum Roh, yaitu firman. Makanya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Iman tidak sama dengan pengetahuan akal logika, tidak sama dengan kekuatan fisik apapun di dunia ini. Iman itu sesuatu yang diberikan Allah, muncul dalam diri kita ketika kita menerima rema firman Tuhan, suara Tuhan yang kita pegang menjadi keyakinan. Ketika kita berjalan, ketika bertindak, ketika kita berkata, maka saudaraku, kita mengalami dimensi di luar hal-hal dunia. Itulah alasan kenapa Tuhan berkata kepada orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Pernah saya mendoakan orang kanker kandungan. Jadi kankernya sudah sebesar biji salak yang besar, pimpong, dan itu sudah menyiksa dia sampai pendarahan, infeksi. Dipikirnya itu mah atau masuk angin. Setelah diperiksa sesama oleh ahli dokter spesialis penyakit dalam, dirantau rapat, maka dipastikan bahwa dia harus segera dioperasi karena ada tumor di kandungan. Dan itulah penyebabnya dia suruh menangis dan pendarahan, sesakit-sakit. Akhirnya diputuskan dia dikasih kartu untuk datang pada urutan sekian operasi untuk mengangkat tumor. Lalu dia ingat, biasa orang kalau udah berat kali masalahnya mengerikan pasti ingat Tuhan. Nah, kalau lagi senang kadang-kadang lupa, ya kan? Lebih banyak orang yang ingat Tuhan lagi susah. Kalau susah pun tak ingat Tuhan. Kata orang Malaysia, hajat lagi. Ya. Kalau kata orang Tanjung Balai, orang Kisaran, maniknot. Lalu datang sebelum operasi, baik kita ke rumah Pak Pendeta, datanglah ke rumah Pastor. Pendeta cerita, saya kasih firman. Kenapa? Waktu saya tanya, kamu mau kemana? Pak, mau operasi. Karena kami sudah berjanji dengan dokter Anu, disebutkan namanya di kisaran ini. Tapi mudah-mudahan Pak, lancarlah operasinya, kami sembuh. Itu logika pengetahuan manusia, mudah-mudahan. Lalu saya tawarkan, bagaimana kalau kamu dioperasi Tuhan? Apa bisa Pak? Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan, cuma bagi Tuhan juga tidak mustahil. Cuma masalahnya dia tidak percaya, maka dia tanya, apa bisa Pak? Ya, pastilah kalau saya bilang tiada yang mustahil bagi Tuhan, dia ngerti itu masalahnya imannya. Ya aku bilang bisa asal kau mau. Aku mau Pak, bagaimana caranya? Nah dengarlah firman. Saya kasihlah firman sama dia. Dia dengar dengan seksama. Tuhan berbicara kepada dia lewat firman yang saya sampaikan. Lalu timbullah imannya. Lalu saya bilang, ayo kita berdoa, kau siap untuk menerima operasi Tuhan? Dan operasi Tuhan tanpa pisau. Kalau pakai pisau itu dokter, dia pakai rumus dokter. Tapi kalau Tuhan cukup dengan firman. Haleluya. Haleluya. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkan mereka, cukup begitu. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan sama mudahnya menyembuhkan sakit kanker dengan menghidupkan orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kami berdoa. Nah, kira-kira tidak lebih 10 menit kita amin. Dan dia aku udah sembuh Pak, aku udah sembuh Pak. Picit-picit lah perutnya yang tadi merinding-rinding,
sudah keringat dingin saking sakitnya, menunggu segera operasi. Kenapa yang terjadi? Dia bilang, iya sudah sembuh. Jadilah menurut iman. Amin. 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 Namun saya bilang, pergilah. Yesus kalau sudah menyembuhkan orang sakit, kau baca, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Maksudnya bersaksilah. Dibuktikan nanti. Karena itu bukan ilusi, bukan angan-angan, itu fakta. Cuma fakta rohani bisa dibuktikan secara jasmani. Haleluya. Lalu saudaraku diperiksa dan dokternya bingung. Loh, kok bisa sembuh mujizat ini? Kenapa bisa sembuh? Lalu dia mengakui, sebelum ke sini Pak, kami sudah berdoa dengan pendeta kami. Sudah mujizat dari Tuhan itu. Pulanglah, jadi kau operasi, apalagi mau operasi, kau belah perutmu. Nggak ada di situ lagi. Dikasihlah dia vitamin, pulanglah dan sehat sampai sekarang. Haleluya, pulang. Bagi Tuhan. Saya ceritakan ini, si ibu baru simbolon dari padang halaman ini melihat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan terus kau bayangkan hari ini melihat Tuhan. Bisa-bisa saja dia menunjukkan dirinya seperti dia menunjukkan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Tapi begitu atau tidak begitu, yang jelas Tuhan itu real. Amin. Amin. Maka untuk bisa melihat Tuhan, Tuhan katakan begini, Matius 5 ayat 8. Haleluya. Ada berapa orang di sini ingin melihat Tuhan? 3, 8, 10 banyak. Oke. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan dalam bahasa Inggris pun sama, tidak ada salah terjemahan. Lihat Allah. Haleluya. Haleluya. Dan kalau dalam bahasa Batak pun sama. Matius 5 ayat 8 dikatakan begini. Martua mapa rohanayas ai ilauni nasila do debata. Haleluya. Haleluya. Kalau dalam ejaan lain, diberkatilah mereka yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Jadi melihat Allah dimulai dari hati. Hati ini dalam bahasa rohani roh. Manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Tubuh ini rumah tempat tinggal roh kita. Dan kalau roh kita meninggalkan rumahnya, tempat tinggalnya ini tubuh, maniknot, mati. Mati itu artinya terpisah. Jadi kalau mati jasmani artinya terpisah rohnya dari tubuhnya. Kalau mati rohani artinya rohnya terpisah, hidupnya terpisah dengan Allah. Jadi mati maksudnya sudah lenyap, gak ada lagi, enggak. Makanya banyak orang bilang, ya kalau udah bunuh diri udah habis perkara, gak ada lagi. Enggak, badannya yang mati tapi dia nggak mati, yaitu rohnya. Ya orang bunuh diri langsung jalan tol masuk cus dengan kecepatan cahaya ke neraka. Dan dia tinggal di sana dan tak bisa keluar lagi. Di sini ada kesempatan. Amin. Maka Allah datang ke dunia. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara nggak mencapai menggunakan kesempatan ini, berarti saudara menyia-nyiakan hidup. Karena di neraka dan di surga itu tidak ada pilihan lagi. Maka kita sekarang sedang mempersiapkan masa depan kita. Sekarang kita sedang mempersiapkan kekekalan. Kau terima Yesus di sini, mengikut Dia, ialah jalan kebenaran hidup. Amin. Gak kau terima miliki Yesus, agama apapun kau, apapun alasanmu, kau tidak akan masuk surga. Karena hanya Yesuslah jalan satu-satunya. Haleluya. Allah adalah roh.
dia menyatakan diri dalam bentuk fisik, Yesus Kristus namanya di Yerusalem. Tapi itu demi memikul dosa kita di kayu salib dan menyatakan siapa itu Allah. Maka dia berkata, siapa yang melihat aku, dia melihat Allah, Yahweh, Allah yang disembah dan dimulai kita. Siapa yang mengenal aku sudah mengenal Allah. Siapa yang percaya pada aku sudah percaya pada Allah. Sebab aku dan Bapa satu adanya. Haleluya, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Karena dia Allah, yaitu firman yang menjadi manusia. Dan dia berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi, bolehkah orang berbahagia walaupun uangnya belum banyak? Bagaimana itu bisa berbahagia? Secara alamiah nggak boleh. Yang boleh kalau banyak uang, wah senang, lagi untung, nggak ada masalah, senang gitu ya. Situasi mendukung lah, itu alamiah. Tapi kalau dalam Tuhan beda. Berbahagialah orang yang suci hati. Amin. Kenapa bisa orang suci hatinya berbahagia? Ada alasannya juga. Alasannya adalah karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat di sini akan mengalami Allah, akan mengalami realita Tuhan. Tuhan itu hidup dan fakta bagi dia. Jadi bukan seperti dongeng. Katanya Allah itu ada, katanya. Dulu Ayub sangat terbatas mengenal Tuhan karena dia banyak belajar dari orang-orang percaya. Tapi ketika di akhir hidupnya dalam kondisi terpuruk, dia sakit tak bisa sembuh, semua harta kekayaan sudah lenyap hilang, hanya nyawa doang. Sakitnya pun tidak bisa disembuhkan. Tapi dia mencari Tuhan, karena siapa yang mencari pasti mendapat. Amin. Dia ketemu dengan Tuhan. Lalu akhirnya mataku sekarang memandang Tuhan. Dia melihat Tuhan. Realitanya dia sembuh. Haleluya. Kalau kata dokter tak bisa sembuh. Realitanya dia tambah umur 120 tahun, 180 tahun. Dan realitanya kembali lahir anak-anaknya yang hebat-hebat. Putri yang paling cantik di seluruh negeri. Hartanya 2 kali lipat dari apa yang hilang dulu. Dia melihat 4 generasi keturunannya berbahagia. Haleluya. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan. Jadi Ayub melihat Tuhan. Haleluya. Tak diceritakan di situ panjang lebar. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Ayub, bersinar matanya seperti tidak ada. Tapi dia mengaku, aku melihat Tuhan. Saudara juga bisa melihat Tuhan. Bahkan Tuhan ada di tengah. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, aku ada. Mau buka mata, kau mau tutup mata, kau bisa lihat Tuhan. Ini bukan soal matamu, ini soal hatimu. Haleluya. Jadi berbahagia karena bisa dia melihat Tuhan. Melihat Tuhan menolong dia membayar hutang. Melihat Tuhan dia menyembuhkan penyakitnya. Melihat Tuhan dia mengampuni dosanya. Itu real. Melihat Tuhan dia memberi kekuatan baru, sehingga dia semangat lagi. Dia terbang seperti Raja Wali. Dia jalan tidak letih, berlari tidak lelah. Itu realita. Dia melihat Tuhan. Dia merasakan Tuhan menjamah dia oleh Roh Kudus. Dia mendengar Tuhan berbicara dalam hatinya. Dia tahu Tuhan memberikan ide ke pikirannya. Tuhan memberikan perasaan ilahi kepada perasaannya. Dan dia diminati sehingga dia terharu. Tuhan terima kasih. Dan orang bilang apa? Di jamaah Tuhan itu mana Tuhannya? Dan yang bisa melihat Tuhan
mereka yang suci hati. Itu sebabnya dalam Ibrani bilang, berusahalah damai dengan semua orang. Amin. Amin. Karena kalau kita tidak mengampuni dosa orang kepada kita, maka ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tidak mengampuni dosa kita. Ada dua dosa yang tidak diampuni walaupun Allah mau mengampuninya. Pertama, dosa orang yang tidak diakuinya, atau dosa orang yang tidak mau bertobat. Yang kedua, dosa orang yang tak mau mengampuni orang bersalah kepadanya. Kalau dosa menghujat Roh Kudus, memang tak ada ampun lagi. Jadi ketika kita saudaraku tidak mengampuni orang yang bersalah berdosa pada kita, maka kita tidak akan diampuni. Maka itulah sebabnya berusahalah damai dengan semua orang, termasuk mertua. Iya. Termasuk orang tua, suami, Amin. istri, Amin. tetangga yang cukat itu. Kenapa? Satu, karena itu perintah Tuhan. Amin. Dua, karena orang yang mengasihi pasti mengampuni. Amin. Tiga, supaya dia diampuni dan suci hati. Yang keempat, supaya dia bisa melihat Tuhan. Ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Maka berusahalah damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tanpa kesucian tidak seorang pun melihat Tuhan, meskipun dia pendeta. Apalagi jemaat. Haleluya. Haleluya. Tapi berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata suci di sini bersih. Kata suci di sini murni. Tidak ada sesuatu yang tidak dikehendaki Allah dalam hatinya. Itu artinya. Kalau dibilang emas murni, maka bisa dibuktikan itu. Maka zat logamnya adalah AU. Apa itu AU? Kamu belajar kimia, apa itu AU? Hah? Itu emas. Ada rupanya Pak, emas tidak murni. Ada. Ya Pak Pongli pasti tahu itu, karena dia ahlinya dalam bidang emas. Haleluya Pak. Ada emas tidak murni. Emas 17 karat imitasi, emas 24 karat. Artinya kalau diteliti, ada AU, ada ZN, ada AU, ada timbal. Maka dibakarlah dia, hanguslah semua. Sifat emas kalau dibakar makin murni, bukan makin rusak. Haleluya. Sehingga muncullah emas murni. Itulah arti suci. Aku Pak sebenarnya mau mengampuni, tapi enak aja dia Pak kuampuni. Jadi biar aja aku simpan dendamku Pak. Nggak murni hatimu. Iya kan? Sebenarnya Pak, aku semangatnya melayani, tapi kalau dikasih sedikit. Nggak murni. Jadi itu sebabnya Tuhan mengumpamakan anak kecil. Yang dengarlah anak kecil yang 2 tahun ke bawah. Lalu dia mengajar murid-murid dan banyak orang ramai ketika dia mengajar. Ke bawah. Kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak kecil itu punya hati murni, bersih, suci. Maka anak-anak itu gak ada dendamnya. Gak ada dendam anak-anak, perhatikanlah. Paling kalau anak-anak agak cerdas dia 3 tahun ke atas baru ada dendam. Itu pun karena diajari orang tua. Jangan kawani dia. Jangan kawani.
Sebenarnya dia gak ada dendam. Padahal udah koyak bibirnya ditinju sama kawan yang jahat itu. Orang tuanya yang repot. Kalau dia paling nangis sakit dia sebentar dia mati, udah main lagi dia sama kawan yang minta dia. Udah kurang jangan. Seolah-olah orang tua tak usah ampuni dia, musuhi dia, jangan kawani dia. Anak-anak gak seperti itu. Perhatikan anak-anak. Udah jujur tuh, kan? Nangis nanti udah minum rasa sakit, main lagi dia, ayo main kita yuk. Ditinggal lagi dia, nanti kira-kira 2 jam lagi, ayo kita main yuk, katanya lagi. Gak ada dendam. Hanya orang-orang yang pandai yang punya pikiran begitu bisa dendam, apalagi orang tua. Sampai kapanpun tak kuampuni itu mertua. Dia aku masuk neraka katanya pula. Mau berani kali imannya dia masuk neraka. Imannya terhadap firman tak sehebat itu, tapi imannya terhadap logikanya tidak mengampuni sampai mati. Ngeri banget. Apalagi orang Batak kan, berdung kita neraka. Nah ini orang gak akan bisa lihat Tuhan. Sekalipun dia mengangkat tangan, berseru Tuhan, Tuhan gak akan mau menunjukkan diri menjawabnya. Yesaya pasal 1 berkata, dengan tanganmu bunuh darah. Seandainya ada niat hati yang jahat di hatiku, Tuhan pasti tidak dengar doaku. Haleluya. Pertanyaannya, mana ada orang suci Pak di dunia ini? Ada, kalau nggak ada ngapain dikasih firman ini? Firman ini untuk orang atau untuk setan? Untuk manuk? Untuk kita. Kita ini siapa? Orang berdosa. Berarti Tuhan bisa melihat, mengharapkan ada orang suci. Karena ini ayat untuk orang. Berbahagialah orang, bukan orang hutan, orang. Jadi jangan bilang, mana ada orang suci, mana ada orang suci. Berarti saudara nggak orang kalau bilang begitu. Kata Tuhan, berbahagialah orang yang suci hati. Tapi kalau saudara bertanya, bagaimana Pak supaya aku memiliki suci hati? Karena aku penting melihat dan mengalami realita Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sehingga kau berdoa, kau mengalami realita Tuhan. Tuhan menjawab menjawab, kau sembuh. Dan ditanya orang, kok bisa sembuh kamu? Dijawab Tuhan. Kayak mana Tuhan datang? Bersinar nggak? Gak mesti bersinar datang seperti malaikat mendatangi si Joshua. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi dia sudah melihat Tuhan, mengalami Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana supaya kita suci hatinya? Kisah Para Rasul 3:19. Ini cara Tuhan, bukan cara kita. Ada orang berusaha dengan ini supaya suci hatinya, bertapa di hutan, menjadi biarawati, menghampakan diri dari dunia supaya suci hatinya. Gak salah, tapi tak bisa menyucikan hati. Dosa tak bisa disucikan oleh apapun perbuatan usaha kita. Tetapi Tuhan bilang begini, Kisah Para Rasul 3:19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya apa? Dosa dihapus, dosamu diampuni, dosamu disucikan. Datanglah sama Yesus, karena kau sadar kau berdosa, kau tahu Yesus sudah menanggung, sudah membayar dosamu, dan darahnya yang kudus suci sanggup menyucikan dengan darahnya yang kudus. Haleluya. Maka ketika kita datang percaya pada Yesus, bertobat, mengaku dosa, Tuhan bilang, aku hapus dosamu. Kalaupun hitam akan putih, merah seperti kemeja akan suci bersih tanpa noda sedikit, steril, sehingga kau bisa melihat Tuhan karena disucikan oleh darah Yesus. Ada tersedia bagi orang percaya dan datang pada mengaku dosa, bertobat untuk Yesus. Tuhan pasti mengampuni dan menyucikannya dengan darahnya yang kudus sehingga dia suci hatinya. Dan makanya berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Haleluya.
Dan selanjutnya berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Kapan saudara ingin melihat Tuhan? Nanti setelah masuk surga. Tuhan selalu menyertai kita, memperhatikan kita. Makanya kita senantiasa boleh melihat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi supaya kita suci, benar-benar suci, disucikan oleh darah Yesus. Amin. Kalau kita sudah membersihkan pakaian kita pakai sabun, deterjen dan ada pemutih, cuma dosa tidak bisa disucikan dengan cara apapun, tapi dengan darah Yesus Kristus. Haleluya. Itulah makanya Yesus mati di kayu salib, menanggung, memikul dosa, kelemahan, kutuk yang harus kita terima, semua kelemahan penyakit kita, dan darahnya dicurahkan, darah yang suci itu, darah yang kudus itu. Dan ketika kita bertobat percaya datang pada Yesus, mengaku dosa, maka darahnya juga menyucikan. Dosa kita diambil, ditanggungnya. Dia menerima akibat dosa kita. Dosa tetap dihukum, tetapi yang menerima hukuman adalah Yesus di kayu salib. Supaya kau jangan terhukum, tapi diberkati. Sebabnya dalam Yesus kita terima anugerah yang hebat. Amin. Nah, setelah disucikan, jagalah tetap hatimu suci. Haleluya. Karena hati ini menentukan hidup. Karena apa yang keluar meluap dari hati. Hati ini sumber dalam hidup kita. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Iya. Maka kalau sudah suci hatimu, jagalah suci hatimu supaya kau terus bisa melihat Tuhan. Jadi melihat Tuhan itu bukan harus sudah sempurna. Bahkan yang namanya Saulus pernah melihat Tuhan Yesus. Apalagi kita yang disucikan oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Siapa rupanya Saulus itu sebelum berubah namanya jadi Paulus? Dia pembenci pengikut Yesus karena tidak tahu. Bahkan dia ingin menangkapi pengikut Yesus. Tapi Tuhan oleh belas kasihan anugerah dan rencananya yang besar menunjukkan diri dengan cahaya yang begitu hebat. Dan Paulus coba melihat dengan terkejut. Dia roboh jatuh di hadirat Tuhan dan matanya buta, dan dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan seterusnya dia diajar oleh Bapa rohaninya sehingga dia bisa melihat Tuhan itu seterusnya. Dan dia berkata, Yesus Kristus ini dia jelaskan. Haleluya. Jadi kita suci karena darah Yesus. Dan siapakah yang disucikan itu? Itulah yang disebut tadi Kisah Rasul 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya kamu dosamu dihapuskan oleh darah Yesus. Tuhan itu Maha Pengampun. Asal kita datang sungguh-sungguh murni, sebesar manapun dosa kita, bisa, karena kasihnya lebih besar dari kesalahan kita. Dan inilah kesempatan. Haleluya. Jadi orang-orang yang nggak mau masuk surga karena dia tidak percaya Yesus bisa menghapus dosanya, dan dia tidak mau mengaku dosa, bertobat datang ke Yesus. Itu aja masalahnya. Bukan soal bisa tidak bisa selamat, tapi soal mereka mau percaya atau tidak. Ya, ketika kita disucikan oleh darah Yesus, kita melihat Tuhan. Dan seterusnya jagalah hatimu tetap suci, karena dari situ nanti terpancar kehidupan yang bahagia. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya. Ditambah lagi karena mereka akan melihat Allah. Dan yang kedua, bagaimana cara menjaga hati kita tetap suci? Mazmur 19 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ini berbicara hidupnya suci, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jaga hatimu dengan supaya sesuai firman.
Jangan kau biarkan hatimu tidak terjaga sesuai firman. Bagaimana itu kita lakukan? Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita terima firman sebanyak mungkin, kita simpan di hati kita, kita rekam di pikiran kita renungkan. Itu yang membuat kita saudaraku terjaga bersih. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kalau kita menyimpan perkataan salah orang, menyimpan kelakuan orang, hati kita akan terluka. Kita akan dendam. Kita sampai rapat-rapat itu, maka dirusaklah hati kita, menjadi akar kepahitan. Maka hidup kita pahit. Maka orang-orang dekat kita pun kita tulari dengan kepahitan. Kepahitan itu berasal dari hati. Dan orang yang kepahitan itu seperti menebarkan virus corona yang mematikan. Setiap dia ngomong kena virus orang lain benar. Makanya jangan dengari orang-orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati cenderung menghukum kesalahan orang, menghakimi kesalahan orang. Orang yang sakit hati cenderung susah melihat orang senang melihat orang susah. Orang yang sakit hati selalu memburuk-burukkan, menggembar-gemborkan kesalahan orang lain. Ngeri sekali, kanker, ganas. Bersih itu sehat, sehat itu kuat. Kuat itu menang, menang itu bahagia. Haleluya. Saya pastikan semua jemaat GBD Pemulihan IRC termasuk yang mendengarkan siaran langsung ini, kalau bisa kau jaga hatimu suci, kau sehat, kau kuat, kau menang, kau bahagia. Amin. Karena berbahagia orang suci hatinya, karena dia melihat Tuhan. Amin. Bersih secara jasmani aja perlu, makanya kita harus cuci tangan. Ya. Apalagi masa virus corona pakai masker lagi. Dengan masuk kuman-kuman. Tapi sepandai-pandai kau pun menjaga fisikmu itu masih terbatas. Dokter yang ahli pun mati kena virus corona. Karena manusia terbatas, punya kelemahan. Tapi kalau kau jaga hatimu, pasti tubuhmu juga bersih. Gak mungkin, Pak, aku hatiku bersih Pak, walaupun tak pernah gosok gigi 3 bulan. Gak percaya saya itu. Selalu yang dari dalam termanifestasi keluar. Misalnya, kalau hatinya bahagia, mukanya nampak bersih-bersih. Tak ada itu, Pak, aku hatiku bahagia, mukanya cemburu. Tak ada itu. Kalau orang hatinya bersih, kamar mandinya pasti bersih. Karena ada kuliah orang kamar mandi yang jeroan. Tapi pakai minyak wangi dia kalau keluar. Kaya. Buka dulu topengmu. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Harus luar dalamnya sama. Jangan kayak orang Farisi, luarnya bagus, dalamnya busuk. Itulah hebatnya orang beragama. Paling patentnya orang beragama gitu, bersih di luar, dalam itulah orang yang hebat beragama. Tapi kalau orang punya Yesus enggak. Kalau ditanya, kau tadi kenapa terlambat kebaktian? Maaf Pak, tadi aku ketiduran. Kalau orang nggak murni hatinya, kenapa kau tadi? Aduh Pak, apa? Bocor ban sepedaku, bocor ban keretaku. Berarti ada bocor, semalam ya bocor. Lalu dia berdoa, ampunilah Tuhan dosaku sengaja maupun tak sengaja. Dan kau sakiti hati istrimu, kau bilang tak sengaja. Jujur aja kayak anak kecil. Kau tadi sangat kotor, iya mak. Paling kalau agak pintar dia, kenapa kau tadi pergi udah kelarang? Jangan pergi, jangan kau nanti, mati kau nanti. Otakku ini nggak mak. Ini mak dia tahu.
Jadi kalau orang nggak suci hatinya, bikin karang apa alasannya? Bahkan sebelum ditanya dari karangnya. Dan karangannya itu saudaraku tidak menjaga hatinya. Gak ada di sini tuh, jangan tertulis ya. Ada juga ya. Jadi harus suci hati kita. Amin. Jadi jangan pikir, wah lihat Tuhan, suruh kali ikut bapak ini, lihat Tuhan, hanya si Musa bisa lihat Tuhan. Enggak. Ini ayat untuk orang, bukan hanya untuk si Musa. Syaratnya suci hati. Caranya kau bertobat, mengaku dosa dengan jujur, maka Tuhan mengampuni dosamu dengan darah Yesus. Dan kau jagalah supaya tetap hatimu suci dengan cara kau dengar firman, kau simpan di hatimu, kau renungkan di pikiranmu. Kau jagalah hatimu dengan cara itu. Dan firman yang masuk dalam hatimu, kata Yohanes pasal 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu membersihkan kita. Kalau kau bilang, kenapa Pak aku sering kali mimpi-mimpi kotor Pak? Karena terlalu banyak orang yang kotor-kotor di sini. Lalu mengendaplah ke sini. Kan dari mata turun ke hati. Prosesnya lihat, masuk diolah di pikiran, masuk di hati. Dari hati keluar. Itu sebabnya renungkan firman siang dan malam. Baca Alkitab. Masuk pikiran, masuk ke hati. Sehingga kau suci. Begitu menjaganya. Jadi kalau kau disuruh kau baca Alkitab atau merenungkan firman siang malam, bukan supaya kau jadi pendeta khotbah nanti, bukan. Soal jadi pendeta itu panggilan. Tapi kita semua harus jadi pelita, jadi saksi. Amin. Bukan untuk supaya pandai khotbah. Aku baca Alkitab dan pandai khotbah. Enggak. Kalau soal pandai khotbah, bukan obat koyo itu kalau dibacanya Alkitab pandai. Oh saudara-saudara, bayangkan obat apa aja bisa dijualnya lakukan padahal tak ada. Ini obat cacing bisa menyembuhkan segala macam. Terhipnotis orang di dirinya semua. Dimakan di rumah tambah cacingan dia. Tumbuh-tumbuhnya di rumah agak steril pula kan banyak tuhan-tuhan dimakani orang. Hanya ngomong-ngomong aja. Jadi kita bukan hanya percaya ngomong-ngomong aja. Kita mau lihat realitanya. Amin. Makanya firman itu bukan hanya perkataan, bukan hanya teori, tapi menjadi kehidupan. Amin. Itu maksud Tuhan. Jadi jangan bilang, udah tahu aku Pak Alkitab itu kejadian sampai Wahyu. Kan ada orang gitu sombong kali kan? Apa lagi yang terbaik? Si Musa, udah tahu si Musa. Apa lagi itu? Bisa dijelaskan ayat-ayatnya dari mana? Tapi bukan itu yang penting bagi Tuhan, bagi kita. Iya. Apakah kita sudah lepas dari Mesir perbudakan dosa? Apakah kita sudah hidup di tanah Kanaan yang melimpah susu madu dalam kehidupan ini? Tidak perlu. Untuk apa? Tuhan dahsyat menyembuhkan orang sakit, tapi kau bengek. Tahu artinya bengek? Hampir mampus karena penyakitnya. Enggak. Tidak salah dengan pengetahuan itu. Tapi kita Tuhan mau firman itu menjadi kehidupan. Sebabnya simpan di hati, renungkan, maka kau berubah menjadi pohon seperti pohon di tepi. Walaupun musim kemarau, walaupun tak datang hujan, dia berbuah pada musimnya. Daunnya tidak apa saja berbuahnya. Itu realita orang yang merenungkan firman. Kalau orang merenungkan erek-erek, paling sekali tembus dapat tubir, tapi 150 kali gagal terus. Makanya ada nyanyi Romai Rama, judi. Masih ada percaya sini tuh kan? Gak usah percaya dengan penglaris itu. Itu jebakan Batman-nya iblis. Orang yang mendengar melakukan firman setia pasti diberkati. Pasti diberkati. Jadi bukan mudah-mudahan. Orang enggak. Pasti. Karena firman iya kan? Amin. Amin artinya pasti sungguh benar. Selain itu bukan pasti. Bahkan ilmu pasti pun tidak pasti. Yang udah pernah belajar.
semester terakhir jurusan IPA saya dulu. Ada rumus relativitas Einstein, ilmu pasti tapi tak pasti. Kami dulu bingung dibikin guru kami. Ambil semua roll, bebas, ambil. Tes dulu kamu, apa pintar atau udah berapa lama kamu belajar katanya. Tes. Berapa senti? Wah, kami agak senyum jalan. 30 senti. Salah katanya. Kita buktikan pakai rumus realitas Einstein. Jadi ilmu pasti ada nggak pasti, tapi firman pasti. Amin. Dokter bilang kau pasti mati 1 tahun lagi karena sudah seperintis perkembangan kanker. Tapi bisa nggak pasti, ternyata dia bisa sembuh total tanpa mati. Amin. Karena ada hukum di atas itu lagi, namanya hukum Allah. Amin. Itu sebabnya kita mentaati perintah Tuhan. Amin. Karena sudah berlaku kepada kita hukum Allah di atas hukum realita dunia. Sehingga kita berkata pantas tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Saya sedang menyiapkan khotbah bagaimana kita meninggal sampai meninggal tak mati. Tapi saya belum berani karena belum semua dapat saya kebenaran. Hebat kan? Dan sudah terbukti kok di Alkitab si Henok. Dia mati langsung naik. Tak ada sakitnya. Memang bukan berarti kalau ada orang mati sakit langsung masuk neraka, bukan itu maksud saya. Jangan terus tuduh saya salah ya. Musa dia tidak ada sakitnya. Elia apalagi tanpa kematian dia naik surga. Di Alkitab pun ada. Amin. Haleluya. Tapi minimal kalau kau datang sungguh-sungguh beribadah, saya yakin kau akan sakit. Amin. Kenapa saya berani berkata begitu? Saudara mau melihat ini? Coba buka dulu Keluaran 23 ayat 25. Ayo dengan cepat. Khusus bagi saudara yang lagi sakit, supaya jangan sakit lagi. Ya, sakit itu gak enak. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Sebabnya Tuhan menyembuhkan orang sakit, tapi harus suci di hati. Amin. Tetapi kamu harus apa? Beribadah kepada Tuhan. Kayak gini, mencari dahulu kerajaan Allah, kebenaran itu ibadah diutamakan. Cari uang nomor 2, makan bakso nomor 3. Maka ia akan memberkati roti, makanan, air, minumanmu. Artinya kebutuhan jasmani kita terberkati. Makanan minuman kita diberkati. Amin. Artinya kita enak makan. Banyak orang gak enak makan. Karena yang dimakan gak enak. Kalau yang enak mati dia cepat. Karena dilarang dokter dia, ada hukumnya. Kolesterolmu sudah naik, asam uratmu, jangan makan kacang tahu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lalu kita masuk pada penyakit sampar datang waktu malam siang katanya. Rebak 1.000, sebelah kananmu 10.000. Penonton gak kena, karena Tuhan menjauhkan. Ini janji sama siapa? Sama orang yang beribadah itu harus. Kalau sama orang yang beribadah, kalau ada waktu, kalau sempat, gak ikutin janji. Karena harus ini, gak main-main ini. Misalnya ada orang lagi masuk akademi militer, anak harus dididik disiplin. Lalu datang mamanya, kebetulan dia anak manja kan, anakku, bisa nggak kau permisi dulu sama sekolahmu, pulang dulu, mama rindu loh, buat 2 hari. Lalu dia melapor sama kepalanya, Pak, mamaku nangis-nangis telepon, aku pulang dulu katanya, minta libur 2 hari. Lalu komandan di akademi bilang, tidak bisa. Maka itu harus. Amin. Dia bilang, Mak, sabarlah Mak, tidak bisa. Karena ini peraturan kami sebagai seorang taruna. Harus kami ikuti di sini. Maka kalau ibadah itu harus, tidak main. Aku harus beribadah. Walaupun hujan. Ya, amin.
Walaupun datang si matua, kasih dulu makan si matua kalau nggak mau diajak gereja ke Pentakosta, nggak apa-apa, kasih makan dulu. Mertua, maaf ya, kami mau gereja dulu, nanti kita lanjutkan pembicaraan. Ya gereja, tapi agak cemberut mertuanya, inilah Pentakosta ini. Gak apa-apa, dan kita harus, amin, amin, amin. Lalu datang, bisnis kita udah mulai oke punya kan? Lalu datang, kami nanti datang ya, kita carikan dulu, clearkan dulu. Oh, gereja enggak? Gereja enggak? Tapi kalau bilang, tidak, harus. Saya karunannya Tuhan. Mementingkan firman di atas segalanya. Wah, maka ini janji sama pasti. Tapi ya tergantung situasi lah Pak, gimana lah, kita kan manusia lemah, enggak ikut enggak lakuin janji ya kan? Amin. Lalu dijauhkan penyakit. Iya, nggak kena kau penyakit. Termasuk virus corona. Amin. Tapi jangan pula kau pergi ke tempat orang yang terkena itu pula. Aku tak mempan kata Pak pendetakan. Bersih kau di patah. Itu kau mencoba Tuhan ya, tetap pakai masker. Amin. Jadi mandi itu harus sesuai dengan hikmah juga ya. Dan mencoba Tuhan maksudnya. Terus ayat yang ke-26 ini akan kita lihat. Kalau kita mengalami, kita melihat Tuhan. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran, mati di kandungan atau mati budak atau mandul. Aku akan menangkan tamu umurmu. Tuhan sudah punya rencana. Misalnya tahun umurmu 120 tahun. Meninggal itu Desember tanggal 1 tahun 2049 misalnya. Jadi pas ke sana, bahkan kau sehat ke sana, kau tunggu berdua dulu tanpa sakit lalu berangkat. Haleluya. Karena harus ada penyambutan, harus ada persiapan surga dulu, gak boleh buru-buru kan? Surga nanti langsung diberitakan sama Yesus. Anak kita yang terkasih kita sambut masuk surga. Panitia penyambutan, kita tergantung rohani mula-mula. Kalau rohanimu abal-abal ya sedang-sedang aja lah ya kan. Tapi kalau kayak seperti Elia itu pakai kereta istana surga, kan pakai kereta kan? Dengan berapa jumlah kuda dari surga, sambut. Dan naik kuda langsung ke surga, sambut. Iya, jadi berharga matinya orang percaya. Dijauhkan Tuhan agar kita mati karena corona. Beri-kali mati karena corona. Ada kawan saya mati lagi. Beri-kali sudah. Gak bisa dihadiri orang tua. Nah, orang anak-anaknya juga bisa harus jarak. Itu pun yang umurnya harus ini apa namanya, orang-orang medis. Kau gak bisa dekat. Kalau dekat di samping dilarang kau bisa kena. Maka terpaksa berjuang. Pemir itu 1 kilometer kau nonton atau 300 meter. Iya, saya sudah lihat. Bukan maksud saya karena corona itu masuk neraka enggak. Tapi Tuhan sudah janjikan. Haleluya. Amin. Makanya jangan heran karena kamu masih rajin beribadah, gak pernah penyakit kamu. Amin. Jadi jangan kau bilang, itu kan kebetulan Pak. Karena aku kadang-kadang mau makan jeruk aku Pak, makannya kue. Iya. Dokter itu apa kurangnya dia menjaga kesehatan? Jangan bikin gitu. Ini tidak ada kebetulan. Ikuti dulu perkataan kalau bisa. Bersih itu sehat. Sehat itu kuat. Kuat itu menang. Menang itu bahagia. Mulai dari hati. Amin. Kau akan lihat Tuhan. Haleluya. Dua cara ini kita menjadi suci oleh darah Yesus dan pertobatan. Mengaku dosa datang kepada Yesus, minta belas kasihan. Di samping Yesus ada orang berdosa, tapi di dalam Tuhan waktu di Golgota dia hampir mati karena jahatnya seperti Yesus yang dituduhkan penjahat. Lalu berkata pada Yesus, kalau sampai pada sebagai raja nanti ingatlah akan aku. Yesus langsung lihat hari ini kau bersama di Daud. Begitu dia mati, dia kumpul dengan orang-orang yang diampuni. Amin. Kita pun bisa seperti itu. Haleluya.
Menjaga hati kalau udah suci. Udah suci hatinya, aku udah suci hatinya. Ayo, ngomong kalau yang jelek-jelek bersimpan di hatiku. Jangan begitu lagi. Jaga dengan firman, simpan firman, renungkan, terima terus. Karena firman itu menyucikan dan menguduskan. Amin. Kapan saudara mau melihat Tuhan? Kapan? Besok, tahun depan, setelah mati? Mari sucikan hatimu sekarang. Mari kita berdoa.